Hai Style Lovers, perkenalkan saya Dr. Gloria Novelita, spesialis kulit dan kelamin. Jadi saya seorang dermatologis yang berpraktek di Skin & Co Skincare Westerlick Clinic di Jakarta Selatan. Selain itu, saya juga sehari-hari berpraktek sebagai dokter kulit di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hari ini kita akan membahas seputar kerontokan rambut terutama pada wanita. Jadi, untuk kamu yang punya masalah yang sama, jangan lupa untuk ikuti terus. Jadi, penyebab rambut rontok ada banyak sekali. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi, kita perlu lihat apakah orang tua kita juga memiliki masalah rambut rontok yang menipis. Yang kedua adalah faktor dari penyakit. Apabila ada penyakit-penyakit di permukaan kulit, maka tentu rambut yang kemudian menempel di kulit kepala, karena base-nya ini sedang meradang, maka akan mudah rontok dan juga menipis. Contohnya apa? Misalnya ketombe, atau yang kita sebut sebagai dermatitis seboroik, atau psoriasis, dan berbagai penyakit kulit kepala lainnya. Yang ketiga adalah faktor hormonal. Kita tahu ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan rambut rontok. Contohnya pada orang-orang dengan gangguan tiroid. Yang keempat adalah faktor obat-obatan. Jadi ada obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerontokan rambut. Contohnya adalah pada individu-individu yang mengalami kemoterapi, kemudian rambutnya pun menjadi rontok. Faktor lain adalah faktor nutrisi atau diet. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu melakukan diet, justru rambut malah menjadi rontok. Karena kalau misalnya kurang asupan vitamin D, kemudian juga omega 3, kekurangan biotin, kekurangan asam folat atau ferritin dan zat besi, itu bisa menyebabkan rambut rontok. Faktor lainnya adalah faktor stres. Diketahui apabila kita mengalami stres, maka siklus pertumbuhan rambut yang tadinya tumbuh akan kemudian kembali menuju fase yang transisi atau bahkan rontok. Oleh karena itu, kita bisa nilai selama pandemi ini banyak sekali yang merasa bahwa rambutnya justru menjadi rontok karena faktor stres yang sangat tinggi. Faktor lainnya adalah faktor bagaimana kita menata rambut sehari-hari. Apabila kita misalnya sering mengikat rambut di satu titik saja, atau mungkin juga yang berhijab ya, yang sering menggunakan jempol, atau orang yang menggunakan hair extension, atau dilakukan braid atau kepang-kepang, maka itu dapat menyebabkan kerontokan karena yang disebut sebagai traction alopecia. Jadi karena ada suatu tekanan konstan dalam suatu titik di kulit kepala, maka kemudian rambut pun akan menjadi rontok. Kira-kira itu. Jadi penyebab kerontokan rambut ada banyak sekali dan setiap individu berbeda. Mungkin saja dalam satu orang ada beberapa faktor yang menyebabkan, sehingga perlu sekali untuk dilakukan suatu metode penelusuran secara komprehensif. Kira-kira penyebab kerontokan rambut kita itu yang mana? Pertama, kita harus membedakan antara rambut rontok dengan rambut yang mudah patah. Jadi kalau rambut rontok, masalahnya adalah di kulit kepala, kemudian rambut akan fall down dan rontok. Sedangkan kalau rambut patah, masalahnya adalah di batang rambutnya, yang karena dia rapuh, kemudian mudah patah, kemudian kalau disisir juga mudah patah ya, karena tidak kuat kutikulanya. Nah, tadi pertanyaannya adalah mengenai rambut diwarnai. Nah, kalau rambut diwarnai yang terjadi adalah kerapuhan pada batang rambut, sehingga rambut itu akan mudah patah tapi tidak rontok selama akarnya masih dalam kondisi baik. Kemudian berbeda, misalnya kalau kita melakukan styling rambut yang memang mengikat dengan kuat sehingga kemudian akar rambut menjadi sulit untuk bertahan, itu dapat menyebabkan kerontokan rambut. Jadi untuk cara mengatasi supaya rambut tidak patah maupun tidak rontok, maka kita harus lihat penyebabnya. Contohnya apabila karena diwarnai, maka pilihlah warna yang tidak terlalu berbeda dengan warna asli. Misalnya pilihlah maksimal 3 shade dari warna asli. Jadi tidak
tidak harus yang melakukan bleaching sehingga kutikula rambut menjadi rusak, karena kutikula adalah pelindung dari batang rambut. Kemudian kalau kita ingin melakukan proses katakanlah pelurusan atau pengeritingan rambut dan ingin diwarnai, sebaiknya tidak dilakukan di hari yang sama, jadi diberi jeda. Misalnya 2 minggu dilakukan pelurusan atau pengeritingan rambut, baru setelahnya 2 minggu kemudian dilakukan pewarnaan, sehingga rambut punya waktu untuk healing, kutikulanya tidak serta-merta langsung rusak. Nah, supaya tidak rontok, tadi terkait dengan styling, maka usahakan supaya styling rambut tidak selalu sama. Kalaupun kita harus katakanlah mengikat rambut, misalnya yang berhijab, pilihlah model tatanan yang berbeda-beda, sehingga traction atau tekanan tidak menumpuk pada satu titik saja. Pertama, cucilah rambut sesuai keperluan. Jadi keramas setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang harus keramas setiap hari karena produksi minyak di kulit kepalanya banyak, tapi ada juga yang tidak bisa keramas setiap hari karena kering dan justru gatal. Jadi lihat sesuai kebutuhan. Yang kedua, pilihlah shampoo dan conditioner sesuai dengan masalah rambutmu. Misalnya, orang yang dengan masalah rambut diwarnai tentu perlu memilih shampoo khusus. Demikian juga dengan yang memiliki masalah kerontokan, shampoo dengan bahan aktif yang tertentu. Nah, apabila rambutmu rontok, maka pilihlah shampoo dengan bahan aktif yang mengandung misalnya ginseng, kemudian ada zinc, ada juga yang zinc pyrithione ya, lalu ada juga yang misalnya dengan ekstrak yang belakangnya ada azol yang fungsinya menguatkan akar, kemudian meregulasi sebum di kulit kepala dan menurunkan produksi dari jamur yang tumbuh di kulit kepala. Nah, apakah conditioner boleh diberikan pada rambut yang rontok? Conditioner boleh diberikan terutama bila rambutnya kering, tapi tidak untuk dioleskan di kulit kepala. Karena tujuan dari conditioner adalah untuk memperbaiki kondisi batang rambut. Jadi hanya digunakan untuk batang rambut saja, tapi tidak di kulit kepala. Terutama apabila rambutmu berketombe, kemudian kamu oleskan conditioner di kulit kepala, justru dapat memperberat terjadinya ketombe. Nah, setelah itu, rambut bisa dikeringkan dengan handuk, tetapi dengan pelan-pelan. Jadi tidak boleh digosok-gosok dengan keras karena khawatir rambutnya justru akan kusut dan rontok. Sisirlah rambut dengan sisir yang jarang, tidak dengan sisir yang padat supaya kalaupun kusut dia tidak rontok. Setelahnya boleh gunakan leave-in conditioner kalau memang rambutnya sangat-sangat kasar, dan yang paling penting jangan lupa untuk menggunakan hair tonic di kulit kepala. Jadi guna dari hair tonic adalah untuk merangsang sirkulasi di dalam kulit kepala sehingga nutrisi bisa sampai di folikel rambut dengan baik. Biasanya dalam suatu hair tonic ada banyak sekali ingredients, salah satunya ada ginseng. Jadi gunakan secara rutin setiap kali kamu sehabis keramas.